Halo Sobat GST. Di era saat ini, olahraga badminton semakin mendarah daging, khususnya bagi bangsa Indonesia. Dari kota sampai pelosok, dari yang tua sampai balita. Salah, kok balita sih? Semuanya sudah familiar akan olahraga ini, bukan tanpa sebab pastinya. Karena hanya di cabang inilah Indonesia mampu berjaya melalui medali emas hampir setiap gelaran Olimpiade sejak Olimpiade Barcelona 1992. Nah, maka itu saat ini banyak sekali kejuaraan-kejuaraan lokal atau biasa disebut tarung bebas badminton atau tarkam atau apalah itu namanya, yang hadiahnya bisa melebihi kejuaraan-kejuaraan antara level dunia. Dan bukan hanya hadiahnya saja ya, tentunya di turnamen ini banyak ditemukan skill-skill luar biasa yang dimana banyak pemain-pemain ex-platnas yang juga turun di turnamen-turnamen tarkam. Contohnya Sabar Reja, Agripina, Ricky Karanda, Hafiz Faisal, dan pemain-pemain lainnya. Masih banyak lagi lah ya. Nah, balik lagi guys ke hadiahnya. Turnamen-turnamen resmi kelas internasional, khususnya yang kelas-kelas 2 ya, atau bisa dibilang International Series atau International Challenge dan lain sebagainya, kadang ternyata guys hadiahnya tidak sebesar namanya, atau bisa dibilang hadiahnya tidak sebesar dengan apa yang dikeluarkan untuk ongkos kesananya guys. Contohnya nih ya, Mimin coba intip kejuaraan Bahrain International Series 2021, di mana Indonesia bisa menjadi juara umum melalui 3 gelar dari 5 sektor tersebut. Dan untuk sektor ganda putra, hadiah juara utamanya hanya sebesar 1.185 US dollar guys, yang kita asumsikan apabila kurs tahun lalu 15.000, artinya Amri David, ganda putra yang menang saat itu, bisa mendapatkan uang 17 jutaan guys. Tapi apa nggak nombok tuh ya kalau dihitung-hitung untuk akomodasi 2 ganda selama turnamen berlangsung, belum lagi bersama pelatihnya yang tentunya mendampingi mereka, seperti tiket, hotel, makan, dan lain-lain guys. 17 juta apa nutup tuh ya? Gimana sih ya? Sponsornya pada kemana sih ini? Atau jangan-jangan memang ada aturannya ya? Memang hadiahnya dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Ya nggak sih? Mimin sih kurang paham. Kalau kalian ada tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kemarin juga ada tuh turnamen yang baru berlangsung di Indonesia. Pada nonton nggak kalian? Yaitu Indonesia International Series, yang dimana hadiah juara pertama hanya sebesar 600 US dollar untuk pemain ganda ya. Wah, kalau kurs 15.000 cuma 9 juta tuh guys. Dibagi 2 sama pemain masing-masing cuma 4,5 juta. Belum kalau dibagi ke pelatih atau klubnya. Atau mungkin ada hadiah tambahan lain kali ya. Masa cuma 600 US sih? Apa Mimin yang salah hitung ya guys? Coba deh kalian perhatikan baik-baik papannya ini. Ya, tapi emang kalau ranking bawah kita nggak melulu bahas hadiah ya. Tapi pemain pemula juga butuh poin untuk merangsek naik dan bisa mengikuti kelas yang lebih tinggi. Atau juga bisa menambah jam terbang mereka ya. Tapi kan masa pas pemain belum terkenal, masih level bawah, harus modal alias nombok terus guys. Atau dipaksa cari-cari sponsor nih. Kasihan juga ya, kalau mereka non platnas kan harus cari sponsor sendiri. Wah, berarti yang bisa ikut yang cuma dapat sponsor. Terus kalau yang jago-jagonya yang nggak dapat sponsor, nggak bisa ikutan dong. Turnamennya jadi kayak apa kalau gitu ya? Aduh, ya mungkin kalau anak pelatnas Indonesia mungkin beruntung ya. Sebagian mungkin akan share cost jika kita atlet pelatnas. Tapi kan di negara lain belum tentu. Atau pemain-pemain yang non pelatnas alias independen yang nggak punya sponsor gimana? Coba kita bandingin sama turnamen semacam World Tour Final ya, yang hadiah juara utama di tahun 2021 yang diselenggarakan di Bali. Juara 1 bisa meraup 126.000 US dollar alias hampir 2 miliar rupiah guys. Sedangkan juara 2 mendapatkan 60.000 US dollar atau setengahnya dari juara pertama, hampir 1 miliar juga ya. Belum lagi bonus dari sponsor ataupun klub asal mereka. Ngeri-ngeri deh pokoknya. Jauh banget hadiahnya sama yang level-level International Series atau International Challenge ya guys. Ya memang untuk menciptakan atlet besar itu nggak instan ya guys. Harus bersakit-sakit dahulu. Cuma bedanya di ujungnya ada yang senang kemudian, ada juga yang sakit terus-terusan. Nah, makanya nggak sedikit pemain yang lebih memiliki tarkam saat ini. Paling nggak dengan adanya turnamen tarung bebas badminton ini, mereka bisa mendapatkan hadiah yang besar dan tidak keluar ongkos banyak. Selain itu, nama mereka bisa muncul kembali dengan adanya channel-channel YouTube yang selalu menyiarkan pertandingan mereka. Ya, seperti kalian tahu, ada beberapa channel yang aktif menyiarkan pertandingan mereka, seperti NapsCN dan beberapa channel lainnya. Nah, kalian mau tahu berapa hadiah tarkam-tarkam tersebut? Contohnya nih ya, turnamen Bangka Open kemarin, di mana hadiah pertama bisa mencapai 20 juta guys, tiap sektornya. Untuk sekelas tarkam, ini gede juga pastinya.
atau turnamen yang disponsori Warung Stik kemarin, Super Series BLC di Gor Saratoga. Hadiah juara 1 ganda putra mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Bahkan nanti di akhir Oktober ini, BLC kembali mengadakan turnamen yang hadiahnya bisa mencapai 20 juta rupiah. Ya lumayan lah ya, daripada keluar ongkos ke luar negeri. Ya enggak? Tapi ada juga loh guys, turnamen Tarkam yang zong, alias hadiahnya cuma Rp50.000. Nih turnamen yang sempat viral. Kita ambil dari newsdetik.com ya. Heboh hadiah bulu tangkis Bupati Cup Pekalongan Rp 50.000, daftar 100.000. Tapi kayaknya ini sudah diselesaikan ya guys. Kita hanya kutip beritanya aja, bukan bermaksud apa-apa guys. Turnamen ini diselenggarakan di Agustus 2022 kemarin. Viralnya kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2022 itu bermula saat salah satu orang tua peserta mengungkapkan kekecewaannya dan kaget dikarenakan putranya yang berhasil menyabet juara 3 ternyata hanya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp50.000 dan sebuah piagam. Orang tua mana yang nggak sedih melihat perjuangan anaknya jatuh bangun dalam mengikuti kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup hanya dikasih hadiah pembinaan yang tak seberapa, ungkapnya. Bupati Pekalongan tersebut pun kemudian buka suara. Fadia mengaku tidak tahu sama sekali soal kejuaraan bulu tangkis tersebut. Fadia menyebut nama bupati dicatut dalam kejuaraan bulu tangkis itu dan mengaku tidak pernah ditembusi oleh pihak panitia perihal penggunaan namanya. Nggak mungkin lah, masa bupati kok ngasih 50.000? Harapan saya begini, bolehlah mau pakai nama Bupati Cup, siapa Cup, asal yang benar saja dan komunikasi sama kita. Sehingga saya tahu, oh kalau nama Bupati Cup ini hadiahnya segini. Kalau Bupati Cup hadiahnya 50.000, kan jatuh-jatuhin nama orang. Udah pasti itu sudah saya tegur tadi pagi. Jelas Fadia. Di tempat terpisah, Ketua PBSI Kabupaten Pekalongan Nur Wahid mengaku PBSI menggelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2022 dengan hadiah Rp 50.000 bagi juara 3 untuk anak-anak. Sementara hadiah juara 1 sebesar Rp125.000 dan untuk pendaftaran memang sebesar Rp100.000. Dia menjelaskan biaya pendaftaran digunakan untuk kebutuhan teknis lomba. Waduh. Daftar cuma buat untung Rp25.000 doang nih ceritanya. Itu pun kalau juara 1 guys. Hahaha. Tapi mungkin masalah ini udah clear ya. Kita nggak usah ikut-ikut manasin guys. Kembali ke topik kita aja. Oke ya, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sekian dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.